Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update Top 10. 10 informasi menarik yang jadi sorotan publik sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Siska Mawaski, kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam survei tingkat elektabilitas tokoh yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Menanggapi survei ini, Partai Gerindra menyatakan bahwa rakyat sudah cerdas. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, berujar hasil ini merupakan buah dari gaya Prabowo yang tanpa gimmick atau pencitraan. Hal inilah yang menarik perhatian masyarakat. Tak hanya itu, Habibur Rahman juga mengklaim dengan bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi Maruf juga mendapat apresiasi. Kehadiran Prabowo dinilai membawa dampak positif bagi stabilitas pemerintahan, sehingga berjalan efektif dan fokus mengatasi persoalan bangsa. Dengan kondisi ini, maka Habibur Rahman yakin Prabowo bersedia maju lagi sebagai calon presiden. Untuk diketahui, dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 17 hingga 30 Januari 2022, ada 3 nama yang menempati posisi teratas. Selain Prabowo yang mendapat 26,5%, juga ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Keduanya masing-masing mendapat 20,5% dan 14,2%. Elektabilitas ketiganya tercatat meningkat dibanding survei serupa yang digelar pada 2021. Dalam survei ini sejumlah nama juga masuk. Sebut saja Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Cahayapurnama hingga Andika Perkasa. Tokoh yang menempati posisi terbawah yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dengan jumlah kurang dari 1%, yakni 0,6%. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara memberikan bocoran soal sosok yang akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN. Meski tak menjelaskan secara gamblang terkait dengan nama tokoh, Presiden Jokowi hanya memberikan ciri-cirinya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peresmian kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower di Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 22 Februari. Jokowi mengatakan bahwa yang akan menjadi pemimpin ibu kota kelak tidak berasal dari partai. Nama tersebut rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat yang kemungkinannya adalah pekan depan. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat mengungkapkan terkait dengan kriteria calon pemimpin IKN. Ia menyebut setidaknya seseorang yang memimpin IKN memiliki latar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. Beberapa waktu lalu, Jokowi juga sempat menyebut ada 4 nama tokoh yang dinilai cocok sebagai pemimpin IKN. Mereka yakni Komut Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Abdullah Azwar Anas, mantan Menristek Bambang Brojonegoro, dan mantan Dirut Wijaya Karya atau Wika Tumiana. Namun kini keempat nama tersebut dianggap gugur karena tidak memiliki latar belakang arsitek. Tokoh yang dinilai memenuhi kriteria yang disebutkan yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menanggapi hal ini, Ridwan Kamil mengaku enggan berandai-andai, terlebih masih banyak program di Jawa Barat yang belum selesai. Pria yang akrab disapa Emil ini yakin Presiden Jokowi punya pilihan yang terbaik.
Polisi telah menangkap 3 pelaku penganiayaan terhadap Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Haris Pertama yang terjadi di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 21 Februari lalu. Diketahui ketiganya merupakan debt collector atau penagih utang, namun mereka mengaku tidak saling kenal. Ketiga pelaku yakni MS berusia 44 tahun, JT berusia 43 tahun, dan SS berusia 61 tahun. Menurut polisi, ada 5 orang yang terlibat dalam peristiwa ini, akan tetapi 2 diantaranya masih buron. Penangkapan terhadap 3 pelaku dilakukan oleh Direskrim Polda Metro Jaya kurang dari 1 kali 24 jam. 4 orang pelaku berperan sebagai eksekutor, sedangkan 1 orang yakni SS berperan sebagai dalang. Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan pihaknya belum mengetahui motif para pelaku mengeroyok Haris. Ia juga mengungkapkan bahwa pelaku yang tertangkap tidak ada masalah dengan korban. Atas perbuatannya, 4 tersangka yang menjadi eksekutor dikenakan pasal 170 KUHP terkait dengan pengeroyokan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara 1 pelaku SS yang memerintahkan para pelaku dikenakan pasal 55, junto pasal 20 KUHP terkait penyertaan. Tersangka SS dikenakan pasal berbeda karena tidak ikut mengeroyok Haris lantaran ia hanya memerintahkan para pelaku. Para eksekutor dijanjikan uang senilai 1 juta rupiah oleh SS yang memberikan perintah. Sementara itu, Haris Pertama yang jadi korban mengalami babak belur di bagian wajahnya. Haris juga mengaku saat penganiayaan terjadi, dirinya mendengar kata bunuh dan mati. Saat ini polisi masih terus mendalami soal kasus ini. Rekan-rekan sekalian, tadi ada pertanyaan apa motivasinya, apakah keterkaitannya dengan Kongres DPP KNPI dan lain sebagainya. Jujur, pada pertemuan rilis sekarang, hal itu masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Karena fakta awalnya hanya ada seseorang atas nama Haris Pratama yang juga menjabat sebagai ketua DPP KNPI dipukul atau dikerubutin atau dikeroyok oleh 4 orang. Dari 4 orang yang melakukan pengeroyokan tersebut, 2 diantaranya sudah kita amankan. Berarti tinggal 2 lagi eksekutornya. Ternyata hasil pengembangan dari penangkapan 2 orang tersebut, terdapatlah 1 orang lagi yang kita duga kuat dan kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dimasukkan kepada 55/170. 55 artinya dia yang diduga kuat menyuruh melakukan ini. Dasarnya adalah kenapa motivasinya harus ada ke belakang, karena jujur di antara mereka tidak saling mengenal. Mengetahui ya, memberikan dukungan ya, tetapi tidak ada masalah sampai sejauh ini dari para tersangka yang sudah diamankan dengan. Kesorotan lainnya Tribuners, kasus dugaan penimbunan minyak goreng dalam jumlah besar kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh pasangan suami istri di sebuah perumahan di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Saat penggerebekan, polisi menemukan sebanyak 9.600 liter minyak goreng ditimbun. Selain mengamankan pasutri berinisial AH dan RS, polisi juga mengamankan 3 orang lainnya yang merupakan pembeli. Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Hutapea mengatakan,
Kasus dugaan penimbunan minyak goreng ini terungkap dari adanya laporan warga. Tim Satreskrim Polres Serang kemudian melakukan penyelidikan dan mendalami laporan tersebut. Alhasil pada Selasa 22 Februari malam, polisi berhasil membongkar dan mengamankan barang bukti serta 5 orang terduga pelaku. Minyak goreng dalam kemasan botol dan saset itu disimpan dalam rumah yang dijadikan sebagai gudang. Ada dugaan bahwa pelaku menjual minyak goreng tersebut di atas harga eceran tertinggi atau HET. Penimbunan dilakukan dalam kurun waktu seminggu. Dari informasi terbaru, Pak Sutri tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara dan atau denda sebesar 150 miliar rupiah. Ada satu plastik, satu saset itu berjumlah 12. Jadi totalnya semua ada 9.600 botol atau saset minyak goreng dari berbagai macam. Kita berharap dengan adanya pengungkapan ini tidak ada lagi kelangkaan dan harga bisa normal, masyarakat juga bisa mendapatkan kebutuhan pokok secara normal dan tidak kesulitan. Sebanyak 2 orang ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya seorang wanita di kamar hotel di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Minggu 20 Februari lalu. Keduanya diketahui melakukan suntik filler payudara terhadap korban berinisial RCD tersebut. Para pelaku masing-masing berinisial ER yang merupakan transpuan dan seorang pria berinisial AA yang memiliki perannya masing-masing. Polisi mengatakan ER berperan menyuntikkan silikon cair ke payudara RCD, sedangkan AA bertugas membeli silikon tersebut. Korban RCD diketahui merupakan pekerja seks komersial atau PSK di wilayah Jakarta. Polisi kemudian berencana akan membongkar makam RCD untuk melakukan autopsi. Pasalnya, setelah tewas, keluarga sempat menolak untuk dilakukan autopsi dan langsung menguburkannya. Polisi lantas melakukan upaya pendekatan pada keluarga dan berhasil. Upaya autopsi ini untuk memastikan apakah RCD tewas karena suntik filler atau bukan. Terkait kasus ini, polisi membuka pintu kepada siapapun yang pernah merasa dirugikan atas tindakan suntik filler ilegal ini. Dari keterangannya, memang dia sudah melakukan praktek cukup lama. Tadi dari keterangan, dari tahun 2004 dia sudah melakukan. Dan yang kita tahu baru Windy yang sebagai korban. Berarti dia dengan dokter atau bukan, Pak? Bukan. Dia bukan dokter dan dia juga tidak ada sertifikasi khusus untuk melakukan kegiatan tersebut. Pak Kapolsek. Jadi bisa dikatakan gadungan atau seperti apa Pak Kapolsek? Kalau bahasa kita ya tidak memiliki izin. Ilegal berarti? Ya, tidak memiliki izin ataupun tidak berwenang melakukan hal tersebut. Pak Kapolsek ini korban yang suntik pertama atau sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang serupa dengan pelaku, Pak? Dulu sudah pernah, namun yang saat ini suntik kedua, mungkin pas suntik kedua ini diduga adanya kebocoran sehingga adanya korban di hotel sampai kita temukan di hotel tersebut. Kesorotan lainnya Tribuners, aksi bejat dilakukan oleh seorang guru ngaji di Tegal, Jawa Tengah yang tega mencabuli 2 santriwatinya. Mirisnya, pelaku mengaku bahwa aksinya itu didasari rasa sayangnya. Pelaku bernama Munasib berusia 53 tahun merupakan guru ngaji di sebuah pondok pesantren yang berada di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Wakapolres Tegal, Kompol Didi Dewantoro mengungkapkan
Aksi pencabulan ini sudah berlangsung sejak September 2021 lalu. Pelaku melancarkan aksinya di pondok pesantren karena kebetulan yang bersangkutan merupakan seorang pengurus. Didi mengatakan pelaku mengajak korban mengaji di luar jam yang ditentukan, kemudian melancarkan aksinya. Kasus ini terungkap setelah ayah korban menjemput anaknya pulang dari pesantren tersebut pada Oktober 2021 lalu. Ayah korban kala itu bertemu dengan pelaku, kemudian dikabari bahwa sang anak sedang berselisih dengan teman-temannya di pesantren. Namun hal aneh terjadi ketika sang anak hendak pulang naik mobil, teman-teman korban justru memeluknya. Ayah korban yang curiga dengan hal ini kemudian membawa anaknya ke ustadz lain untuk diobati secara alternatif. Saat menjalani pengobatan inilah semua kelakuan bejat guru ngaji di pesantren tersebut terbongkar. Korban baru mau berbicara kejadian yang dialami setelah ditanya oleh ustadz tersebut. Ia mengaku mendapat tindak asusila dari oknum guru ngaji tersebut. Tersangka Munasik menuturkan dirinya memilih korban karena santriwati itu memiliki paras yang cantik. Dengan tersangka atas nama Bapak Munasik bin Jumar dengan alamat Bumi Jawa. Ya. Ini dilaporkan pada tanggal 18 Januari 2022 yang kebetulan kejadiannya ini sebenarnya sudah dari tahun 2021, yaitu sekitar bulan September. Kejadian di Pondok Pesantren Al-Muki, Desa Duku Mobok, Desa Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Jadi modus tersangka ini, Pak Munasik ini, melampiaskan hasrat seksualnya kepada santriwati yang dirasa mempunyai paras cantik. Jadi dia mengajak ngaji di luar jam yang telah ditentukan. Dengan seperti itu dia bisa melakukan perbuatan cabul terhadap santrinya. Kemudian dari hasil pengembangan bahwa ada 2 orang santriwati yang sudah pernah dilakukan pencabulan oleh Pak Munasik bin Jumar. Masih dari Tegal, Jawa Tengah, Tribuners, aksi tak senonoh dilakukan oleh seorang pria terhadap anak kandung laki-lakinya. Pelaku nekat mencabuli korban dengan alasan tak puas dengan sang istri. Korban berinisial AA dicabuli oleh pelaku Waryadi dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. AA menjadi korban bejat sang ayah saat dirinya masih berusia 17 tahun. Polisi mengatakan kasus ini terungkap saat korban dan pelaku bertengkar pada Rabu 26 Januari dini hari. Kakak korban yang datang kemudian menanyakan permasalahan yang terjadi. Dari situlah korban mengungkapkan peristiwa naas yang selama ini ia alami. Kakak dan ibu korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke Satreskrim Polres Tegal pada 17 Februari 2022. Selama dicabuli sang ayah, korban tak berani melawan karena diancam menggunakan senjata tajam. Total pelaku Waryadi mencabuli sang anak sebanyak 7 kali. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan tambahan 1/3. Hal ini karena pelaku merupakan ayah kandung korban. Terkait kondisi korban, pihak Lembaga Pelindungan Anak Kabupaten Tegal melakukan pendampingan. Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan psikologis korban agar dapat kembali beraktivitas normal seperti biasa. Kategori anak sejak tahun 2018 hingga terakhir di tahun 2022 pada bulan Januari terakhir kali. Sehingga karena adanya peristiwa tersebut, si korban menyampaikan kepada keluarganya, kakak kandungnya, dan kemudian membuat laporan di Polres Tegal. Korban ini laki-laki dan? Laki-laki korban. Pada saat dilaksanakan tidak ada perlawanan dari korbannya. Korban merasa takut ya akan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh si pelaku. Kalau pengakuan pelaku itu motifnya apa dan bisa seperti itu? Motifnya ya kebutuhan biologis kalau berdasarkan keterangan dari tersangka. Seperti Tidak ada pelayanan dari istri atau bagaimana? istrinya sudah kita minta keterangan. Oh, jadi tidak. untuk berhubungan badan ya biasa layaknya suami istri. Namun memang ada perlakuan yang agak sedikit menyimpang dari si pelaku.
Beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang pria diseret oleh beberapa orang dari dalam mal di Palembang, Sumatera Selatan. Belakangan diketahui bahwa pria yang diseret tersebut adalah anggota polisi bernama Rehen yang bertugas di Polres Pali, Sumatera Selatan. Sedangkan sejumlah orang tersebut adalah debt collector atau penagih utang. Dalam video tersebut terdengar suara kepanikan dari seorang wanita yang berupaya meminta tolong. Aksi para debt collector ini pun berhenti ketika sampai di depan pintu masuk mal. Terkait dengan peristiwa ini, Rehen langsung membuat laporan resmi ke Polda Sumatera Selatan. Peristiwa ini bermula ketika Rehen datang ke Mall Palembang Icon dengan meminjam mobil Honda Mobilio milik temannya. Naas para debt collector tersebut langsung membawa mobil dengan alasan menunggak angsuran. Korban pun berupaya mempertahankan mobil karena kendaraan itu milik temannya. Menurut Rehen, 9 orang pelaku yang menemuinya menolak untuk menelpon pemilik mobil yang ia maksud sehingga terjadi keributan di antara mereka. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menjelaskan laporan anggota polisi yang diduga dikeroyok debt collector tersebut telah diterima dan kini sedang dilakukan tindak lanjut. Supriyadi menjelaskan pada dasarnya pemegang wewenang yang bisa menarik kendaraan dari tangan pemilik adalah pihak leasing. Namun tindakan itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, di antaranya putusan dari pengadilan. Sementara itu, sejumlah orang yang mengatasnamakan perwakilan dari PT Mata Elang Sumatera atau MES selaku penagih juga sempat mendatangi Bitpropam Polda Sumsel untuk membuat laporan. Namun laporan itu urung dibuat karena kurangnya persyaratan. Nah, kita akan lihat perkembangan nanti kalau apa penyebab daripada masyarakat melakukan pengeroyokan. Kan ini harus dicek juga, harus dilihat juga. Kalau memang ternyata terjadi kesalahan oleh yang bersangkutan, ya dia kan bertanggung jawab. Tapi kalau memang ada penghasutan dan lain sebagainya, ya bisa diproses. Kan ada namanya kan pasal 170 pasal pengeroyokan. Jadi kita lihat kasuistisnya. Ya. Berkaca dengan kasus ini, imbauan kita kepada anggota sendiri. Kita kepada anggota bahwa sudah jelas bahwa yang punya kewenangan menarik adalah pihak dari leasing sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi ada namanya jaminan fidusia. Jadi pemilik kendaraan juga masih punya hak yang sama. Jadi setelah melalui putusan pengadilan baru bisa ditarik oleh yang bersangkutan. Bocah penderita tumor tulang kaki yang dibantu oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya diputuskan untuk menjalani amputasi. Proses amputasi dipilih karena kondisi tumor yang semakin parah. Dokter melakukan tindakan amputasi pada tungkai kaki sampai pangkal paha bocah bernama Sinta Aulia. Operasi dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 23 Februari, terhitung sejak pukul 10.40 WIB hingga 12.30 WIB. Pasca operasi, Sinta Aulia pun ditempatkan di ruang VVIP Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk proses kesembuhannya, Sinta Aulia juga akan diawasi secara ketat oleh tim dokter. Konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Ahmad Fauzi Gamal menyampaikan amputasi merupakan jalan terakhir yang dipilih oleh tim dokter gabungan lantaran tumor yang dialami pasien telah semakin besar. Dari hasil pemeriksaan tim dokter gabungan, Sinta menderita osteosarkoma atau kanker tulang. Penyakit ini menyebar secara cepat hanya dalam hitungan minggu dan bulan. Nantinya, bocah asal Rembang, Jawa Tengah ini akan mendapatkan kaki palsu. Pemasangan kaki palsu terhitung sejak 3 bulan pasca operasi. Sebelum memiliki kaki palsu, Sinta akan berlatih duduk untuk membantunya membiasakan diri memakai kursi roda. Sehingga kemo tidak bisa berjalan 3 kali sesuai rencana. Kadang-kadang kemo itu bisa punya dampak HB-nya turun, sehingga harus ditunda. Tetapi lazimnya, sekali lagi lazimnya, kalau tidak ada halangan, tidak ada penyulit, maka dari satu kemo ke kemo lain itu akan diberikan dalam periode 3 sampai dengan 4 minggu. Jadi kita berharap 3 bulan dari sekarang itu sudah 3 minggu, 4 bulan dari sekarang itu seluruh rangkaian pengobatan sudah rampung. Mudah-mudahan Ananda Sinta tidak bisa survive dengan pengobatan kemonya, sehingga kalau pada orang dewasa itu biasanya dipertimbangkan penggunaan kaki palsu itu adalah setelah 3 bulan. Jadi setelah lukanya matang, bagus, siap, itu 3 bulan. Tapi mungkin pada Ananda Sinta nanti kita lihat, karena Ananda juga masih anak-anak, masih panjang perjalanannya, tentu kita lihat nanti dalam 3 bulan ke depan.
Seorang ibu hamil tersangka penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan tak jadi dipenjara setelah dirinya dimaafkan oleh korbannya. Atas keputusan ini, wanita berinisial F tersebut kemudian langsung sujud syukur dan tak kuasa menahan tangis. Dengan berlinang air mata, F meminta maaf kepada korban yang merupakan tetangganya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang, Agung Ari Kesuma menjelaskan, penyelesaian kasus ini dengan restoratif justice. Keadilan restoratif dilakukan setelah adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Menurut Agung, keadilan restoratif ini bisa dilakukan karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara serta kerugian di bawah 2,5 juta rupiah. Ada pula pertimbangan lain, yakni saat ini tersangka sedang mengandung 5 bulan. Agung berujar setelah menganiaya korban, sebenarnya tersangka memiliki etikat baik untuk berdamai. Saat itu, F memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada R untuk biaya perawatan. Penganiayaan yang dilakukan oleh F terhadap korban dipicu perselisihan antara keduanya. Dengan kejadian ini, Agung berharap dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak bertindak melawan hukum. Ia juga meminta warga agar tak mudah tersulut emosi, terlebih terhadap tetangga sendiri. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Bapak. Karena saya sudah kembali kepada keluarga dan anak-anak saya. Cuma itu aja. Nah, pasti lebih lega seperti itu ya, Bu ya. Sangat bersyukur sekali gitu. Untuk ini kalau boleh tahu Ibu kasus apa, Bu? Boleh cerita Bu? Sedikit. Permasalahan apa? Maaf. Masalah paham. Salah paham gitu. Terus terjadi Nah, itu aja. Oh, kebelahian. Oke, terhadap orang yang berkelahi dengan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan karena memaafkan Ibu juga? Saya minta maaf. Sebesar-besar. Karena saya tidak mengenai kesalahannya kemarin-kemarin. Selama ditahan Ibu meninggalkan anak sama istri berapa? Anak berapa, Bu? 4 ya. Berapa lama, Bu? 2 bulan. Yang bersangkutan hari ini kami lepaskan karena sudah kami serahkan surat ketetapan penghentian penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, di mana yang bersangkutan sebelumnya disangkakan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Restoratif justice ini mengembalikan keadaan seperti semula, di mana hubungan keluarga bertetangga antara korban dan saksi menjadi pulih kembali. Yang kedua adalah posisi tersangka atau terdakwa saat ini sedang mengandung 5 bulan. Jadi alasan itulah si korban sebagai sesama wanita merasa hibah dan memaafkan perbuatan tersangka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.